Setelah berhasil membukanya, ia pun kehabisan oksigen dan pingsan. Untung saja Geni bersama Soyu segera menyelamatkannya dan dibawa naik lagi ke atas. Lift akhirnya bergerak kembali secara perlahan dan mulai turun ke bawah. Mereka pun lalu menggunakan perahu untuk meninggalkan kota mekanisme yang hendak hancur. Sementara itu, Fusu yang membawa pasukan miliknya mencoba menyelamatkan beberapa pasukan yang dibawa oleh Tuan Wei kemarin yang masih terjebak di sana agar bisa selamat. Terlihat mereka semua berhasil selamat dan beristirahat di sebuah tempat. Namun siapa sangka Tuan Jin seketika menjadi lemah dan sekarat karena racun di tubuhnya kini telah menyebar. Semua orang menjadi sangat terkejut akan melihatnya, terutama Goyu yang sangat bersedih. Dari sanalah Tuan Jin akhirnya mengakui kalau ia merupakan anaknya. Ia sengaja menyembunyikan semuanya ini supaya Goyu tetap aman dan selamat. Ia lalu dibawa menuju ke arah Tian, yang dikala itu masih belum sadarkan diri. Di sana Tuan Jin berniat memberikan semua kekuatan dan tenaga dalamnya. Karena hal tersebut bukan tanpa alasan. Tian dianggap sebagai pahlawan yang sudah berkorban untuk keselamatan semua anggota klan Mohis dan semua orang. Tanpa bantuan dari Tian, mungkin saja mereka tidak akan bisa selamat sampai saat ini. Semua orang menentang akan hal tersebut, terutama Cui, karena Tian dianggap tidak pantas dan masih anak-anak. Namun, keputusan Tuan Jin sudah bulat. Ia berkata saat ini racun di tubuhnya sudah tidak dapat lagi disembuhkan. Dan selama ini ia tidak menceritakan kepada semua orang supaya tidak terjadi kepanikan. Daripada ia tewas membawa kekuatannya, lebih baik ia memberikan kepada Tian. Ia pun lalu mentransfer semua kekuatan dan tenaga dalamnya di sana. Di lain sisi, Bai dan Cilian berhasil selamat. Di sana Cilian yang sudah sadar hendak mencari keberadaan Tuan Wei. Namun dihalangi oleh Bai karena Tuan Wei sudah tewas tertimpa bangunan kota mekanisme. Cilian tidak percaya akan hal tersebut dan tetap memaksa ingin kembali ke kota mekanisme. Sedangkan Tuan Gong sendiri melihat kota mekanisme yang benar-benar telah hancur. Ia pun seperti orang gila karena terus saja marah-marah dan menyalahkan leluhurnya yang waktu dulu tidak menjadikan dirinya sebagai pemimpin klan Mohis. Tuan Jin akhirnya berhasil memberikan semua kekuatannya kepada Tian, sampai-sampai ia muntah darah di sana, yang membuat semua orang menjadi panik. Tian tak lama kemudian akhirnya telah sadar dan menjadi sangat terkejut melihat situasi saat ini. Cui sesaat marah kepadanya dan hendak memukul Tian karena dianggap sebagai penyebab Tuan Jin memberikan kekuatan kepadanya. Tuan Jin justru menjadi marah kepada Cui karena hal tersebut adalah keinginannya, dan kini Tian dipilih oleh Tuan Jin untuk menggantikan ia sebagai pemimpin klan Mohis. Sontak semua orang sangat terkejut mendengarkannya.
Semua harapan dan masa depan klan Mohis kini diserahkan kepada Tian, karena itu permintaan Tuan Jin untuk yang terakhir kalinya. Tian yang mendapatkan mandat seperti itu mau tidak mau menerimanya. Ia pun sujud 3 kali sebagai bentuk penghormatan. Pedang milik Tuan Jin kini diserahkan kepadanya, dan ia resmi menjadi pemimpin yang baru. Sebelum Tuan Jin tewas, ia sempat meminta 3 hal yang harus dilakukan oleh Tian. Yang pertama, ia harus menjaga anggota klan Mohis. Kedua, ia harus membantu Fusu, putra mahkota, untuk naik tahta menjadi raja negara Qin, supaya para warga bisa hidup aman dan damai. Dan yang ketiga, ia harus menjaga Goyu dan jangan sampai Goyu terluka sedikit pun. Sesaat, Soyu sangat terkejut dan seperti tidak terima akan semuanya ini. Ketiga permintaannya itu siap dilaksanakan oleh Tian dan berjanji akan menjaga Goyu dengan nyawanya. Dalam keadaan bersedih, pada akhirnya Tuan Jin menghembuskan nafas terakhir dan tewas di sana. Semua orang lalu sujud dan memberikan penghormatan terakhir kepada Tuan Jin. Saat di malam harinya, Soyu mengingat kembali kejadian tadi siang. Ia pun menjadi kesal kenapa harus Tian yang menjadi pemimpin saat ini dan diberikan kekuatan oleh Tuan Jin. Terutama Goyu yang diberikan amanah kepada Tian untuk menjaganya. Ia seperti cemburu sosial tentang apa yang terjadi saat ini. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tian yang masih melamun sendirian dihampiri oleh Geni. Di sana ia mengaku bersalah atas kematian Jingke, ayahnya tersebut. Ia pun menceritakan semua kebenaran kalau bukan ia pembunuhnya, melainkan Jingke sendirilah yang bunuh diri menggunakan pedangnya. Karena hal itu, ia pun meminta maaf kepada Tian. Tian yang mendengarkan hal tersebut merasa lega karena bukan Geni pembunuhnya. Karena bagaimanapun juga, ia tak bisa membalaskan dendam kepada Geni yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Kesalahpahaman di antara mereka berdua pun akhirnya terselesaikan, dan kini tidak ada lagi dendam di hati Tian. Geni berjanji akan selalu berada di belakangnya untuk membantu Tian menjadi seorang pemimpin yang baik dan tegas. Satu hal yang Geni pinta darinya yaitu Tian harus bisa bersikap dewasa dan selalu berpikir sebelum bertindak, karena ia saat ini bukan anak kecil lagi, melainkan seorang pemimpin klan. Masa depan klan Mohis kini berada di tangannya. Setelah itu, Tian menemani Goyu yang masih bersedih dan mencoba untuk menenangkannya. Dari kejauhan, Soyu melihat kedekatan mereka berdua. Sesaat, Cui hendak pergi ke kota mekanisme untuk melihat seperti apa kota mereka saat ini. Soyu yang mendengarkan hal tersebut juga ingin ikut bersama mereka. Di perjalanan, Cui masih tidak terima kalau Tian menjadi pemimpin mereka karena dianggap tidak pantas dan Tian masih anak kecil. Ia tidak sudi menerima perintah dari Tian. Semua anggota klan Mohis juga berpikiran seperti itu. Namun, Donggu terus menyadarkan mereka kalau semuanya ini sudah kehendak dari Tuan Jin dan mereka harus bisa menerimanya. Apabila mereka tidak menganggap Tian sebagai pemimpin, sama saja mereka menentang perintah dari almarhum Tuan Jin. Setibanya di kota mekanisme, Cui terus saja marah-marah dan tidak terima. Bai yang melihat keberadaan mereka segera membawa Cilian untuk pergi. Namun siapa sangka mereka justru tak sengaja melihat Tuan Wei yang berada di sisi sungai dan masih hidup, walaupun dalam kondisi sekarat. Hal tersebut membuat Cilian menjadi sangat senang. Namun sayang, salah satu kaki dari Tuan Wei terjepit di sebuah batu besar dan tak bisa digerakkan lagi.
Tak lama kemudian, Soyu tak sengaja melihat mereka dan hendak menyerangnya. Cilian segera menghalanginya sambil berkata, "Untuk apa engkau membalaskan dendam atas peristiwa yang menimpa klan Mohis? Sedangkan Soyu sendiri bukanlah anggota dari klan Mohis itu sendiri, melainkan berasal dari klan Siang. Seharusnya ia tidak perlu ikut campur dalam masalah ini." Mendengarkan hal tersebut, Soyu menjadi sadar apa yang dikatakan olehnya ada benarnya juga. Karena hal itu, Soyu memilih pergi dari sana dan meninggalkan mereka. Karena untuk apa ia bertarung dan membela yang bukan klan miliknya. Di lain sisi, Bambang yang mendapatkan sebuah surat menjadi sangat murka karena Tuan Wei gagal menangkap Tian dan kota mekanisme telah hancur karena memang dihancurkan oleh klan Mohis itu sendiri. Lagi-lagi misinya gagal total. Sesaat, Si Ming segera menemui Shaoxi di dalam penjara dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena suasana hati Bambang sedang kacau. Ia takut Shaoxi akan menjadi pelampiasan amarahnya. Sebelum pergi, Shaoxi berkata kalau saat ini ia merasa bingung akan sesuatu hal, yaitu seorang wanita yang bernama Goyu di klan Mohis, karena ia pernah melihat Goyu memiliki kemampuan yang sangat aneh yang dapat membuat Tian menjadi tenang di saat Tian termakan kekuatannya. Mendengarkan ceritanya itu, Si Ming langsung menyadari kekuatan itu seharusnya dimiliki oleh seorang Dewi Suci yang berasal dari klan Si mereka. Namun kenapa bisa Goyu juga memiliki kekuatan seperti itu? Dari kejauhan, Melati mendengarkan semua ucapannya. Shaoxi lalu dipinta untuk segera pergi menangkap Goyu. Namun apabila ia gagal menangkapnya, Si Ming memintanya untuk tak usah kembali lagi agar selamat. Melati sendiri sesaat teringat sesuatu hal, dan kita pun kembali ke masa lalunya. Dikala itu ia memiliki adik kembar yang bernama Mawar. Mereka berdua hidup terluntang-lantung, hingga di mana Bambang, pemimpin klan Si yang di saat dulu masih berjaya, memungut mereka berdua dan akan diajarkan ilmu bela diri. Singkatnya, mereka telah tumbuh dewasa. Dikala itu, Mawar, adiknya tersebut tak sengaja terjatuh ke kolam, dan sesaat ada seseorang yang menyelamatkannya, yang tak lain adalah Tuan Jin. Pertemuan awal itulah yang membuat Tuan Jin jatuh cinta kepada Mawar. Semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Saat berada di kamar, Mawar ingin kabur dari klan Si supaya bisa hidup bersama Tuan Jin. Melati sebagai kakaknya membantu pelariannya. Namun sayang, hal tersebut diketahui oleh Bambang. Alhasil, Melati disiksa habis-habisan karena telah membantu pelarian Mawar. Karena hal tersebut, Melati berubah menjadi jahat dan tidak terima atas penderitaan yang ia terima. Ia pun lalu marah-marah kepada Mawar yang kini sudah meninggal dan berada di dalam peti mayat. Akhirnya, Tuan Jin hendak dimakamkan. Semua orang sujud hormat untuk melepaskan kepergian Tuan Jin. Setelah mayat dihanyutkan, Geni segera melepaskan anak panah berapi dan membakar Tuan Jin di sana. Mereka semua menjadi sangat bersedih, terutama Goyu yang masih belum bisa melepaskan kepergian ayahnya. Hingga di malam hari, Goyu masih berada di sisi sungai. Tian mencoba menghiburnya agar tidak bersedih kembali. Di sana, Tian bercerita ia tak menyangka akan menjadi seperti ini. Ia merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena untuk menjaga dirinya saja ia masih belum becus, apalagi harus menjaga klan Mohis. Goyu menjawab, ia yakin suatu saat nanti Tian menjadi seorang pendekar yang kuat dan hebat.
yang bisa menjaga klan Mohis ke depannya. Ia mau Tian harus tetap semangat, karena bagaimanapun juga ia sudah mendapatkan mandat dari Tuan Jin dan tidak boleh mengecewakannya. Sesaat ada bintang jatuh dan mainan pagoda milik Goyu seketika bersinar. Goyu lalu memutar bagian atasnya yang membuat pagoda itu terbang. Tian sesaat melihat ada sebuah celah yang tersimpan sebuah surat. Ia pun mengambilnya. Saat dibaca, surat itu milik ibu dari Goyu, mengenai semua kebenaran tentang kehidupan Goyu semasa dulu. Isi surat tersebut tertulis dengan sangat jelas kalau ibunya berasal dari klan Si yang dipimpin oleh Bambang. Klan Si di saat dulu memiliki dua harta kuno. Yang pertama, kekuatan yang bernama Jet Scepter. Jet Scepter merupakan kekuatan yang berasal dari batu giok yang berada di tubuh ibunya, yang merupakan seorang dewi suci dari klan Si. Dan yang kedua, kekuatan yang bernama Jet Devil. Kekuatan yang sangat besar di muka bumi. Kekuatan Jet Devil hanya bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki kekuatan Jet Scepter. Kedua kekuatan itu melengkapi satu sama lain. Namun di saat ibunya melahirkan Goyu, sang ibu baru menyadari kalau kekuatan Jet Scepter miliknya telah turun kepada Goyu. Karena hal itu, sang ibu terus menjaganya apapun yang terjadi. Namun suatu ketika keberadaan ibunya di kala itu telah diketahui oleh Siming dan hendak menjemputnya untuk dibawa pulang ke klan Si. Sang ibu meminta waktu 3 hari dengan alasan Goyu di kala itu sedang sakit parah. Apabila sudah sembuh maka ia dengan sendirinya akan kembali ke klan Si. Setelah itu, sang ibu menulis surat tersebut dan berencana membuat Goyu tetap selamat karena kekuatan Dewi Suci yaitu Jet Scepter yang berada di tubuhnya telah berpindah ke tubuh Goyu. Setelah itu, Goyu kecil dititipkan kepada Rong-er dan memintanya untuk segera membawa anaknya itu agar selamat. Rong-er lalu membawanya pergi dari sana tanpa sadar mainan pagoda itu terjatuh. Siming lalu kembali menjemputnya. Sang ibu berpura-pura sedih sambil berkata kalau anaknya telah tewas karena sakit. Ia pun membuat kuburan palsu dan membakar rumahnya. Setelah membaca isi surat tersebut, Tian dan Goyu akhirnya tahu kekuatan Jet Scepter berada di tubuh Goyu, sedangkan kekuatan Jet Devil berada di tubuh Tian. Pantas saja di saat Tian hilang kendali atas kekuatannya, Goyu bisa membuatnya menjadi tenang. Mereka berdua pun saling berjanji untuk menjaga satu sama lain dan merahasiakan hal tersebut.